Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai ke materi 21 ya, jam 21 malam atau jam 9 malam. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah tiba saatnya untuk menjelaskan sholat terakhirnya Rasulullah, sholat isya ya. Subuh sudah, zuhur, asar, maghrib, sekarang sholat isya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka untuk mengakhirkan sholat isya. Dalam arti mengakhirkan ya di sekitar pukul 21 atau 21.30 ya, karena sepertiga malam itu jatuhnya 21.30 atau setengah 10 ya. Tetapi beliau suka di pukul 9 juga lebih sering. Kemudian apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat isya itu kurang lebih surat yang panjangnya seperti surat wasyamsi waduhaha ya. Dalam hadis sahabat itu sering mendengar ya, Rasulullah SAW membawakan surat wasyamsi dan yang seukuran dengan surat tersebut panjangnya ya. Jadi bisa diperkirakan sholat isya'nya Rasulullah SAW itu sebanyak 4 rakaat memakan waktu selama 10 menit. Setelah sholat beliau akan membaca zikir kurang lebih juga sama panjangnya selama 10 menit ya, bersama-sama para sahabat. Nggak ada yang bangun pada waktu itu, sahabat juga sama membaca zikir dengan Nabi. Setelah itu barulah Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, dan di rumah beliau menjalankan sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat ya. Jadi qobliyah isya dikerjakan di awal ketika mendengarkan azan. Jam 7 azan, beliau qobliyah. Tapi isyanya jam 9 ya. Ini menunjukkan bahwa di antara sholat rawatib, sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu itu tidak harus menempel ya, tidak harus berkesinambungan. Boleh kerjakan sunnahnya di waktu kapan ya, kemudian fardunya di waktu kapan. Yang penting masih dalam satu waktu ya, masih sama-sama di waktu isya. Ya, qobliyahnya jam 7, isya'nya jam 9. Kalau pun kita mau ba'diyah jam 12 misalnya, itu nggak kenapa-napa ya. Sebagaimana Rasulullah SAW antara qobliyah dengan fardu dipisah ya, terpaut jeda lama sekali, kurang lebih 2 jam. Tapi antara fardu dengan ba'diyahnya disambung ya, sampai rumah beliau sudah langsung sholat ba'diyah. Jadi mau berkesinambungan boleh, mau dijeda dengan beberapa waktu lamanya juga tidak apa-apa ya. Ini salah satu daripada hikmah beliau melaksanakan sholat sunnah tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sampai materi ini kita sudah membahas kelima kebiasaan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pada sholat subuh dan sholat zuhur menunggu hingga setengah jam. Sholat asar dengan sholat maghrib beliau tepat pada waktunya ya, mengejar waktu fadilah. Kemudian sholat isya beliau menunggu sampai dengan 2 jam lamanya ya. Ini menunjukkan bahwa di waktu-waktu tertentu ya, di mana memang ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kita diperbolehkan menunda sholat ya. Tetapi ketika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kita tidak dianjurkan untuk menunda sholat ya. Contoh, dalam rangka menunggu sholat berjamaah ya, boleh tuh kita menunda sholat ya, karena kita yakin akan dapat jamaah ya. Misalnya azan zuhur jam 12, kita berangkat ke masjid, tiba-tiba nggak ada orang, kita doang sendiri, nggak ada yang bisa dijajak berjamaah. Berdua kan jamaah minimal berdua, sendiri nggak bisa ya. Padahal kita tahu di sebelah masjid tersebut ya, contohnya ya, ada sekolah atau ada kantor ya, mungkin jam 12:30 pada keluar semua mereka pada sholat zuhur. Maka ketika itu kita disunahkan menunggu setengah jam.
demi bisa mendapatkan sholat berjamaah bersama mereka, begitu ya. Nggak apa-apa kehilangan waktu fadilah. Waktu fadilah kan 10 menit setelah azan, qomat, sholat. Ya, ini kita nunggu sampai jam setengah 1. Tapi kita yakin biasanya emang nih jam istirahat jam setengah 1 nih keluar nih kantor. Maka kita sholat, kita menunggu sampai setengah jam, itu tidak apa-apa, bahkan disunahkan ya. Karena alasannya dibenarkan oleh syariat. Inilah dia yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Contoh yang sudah sering kita ulang-ulang lagi, kita singgung-singgung lagi adalah thalabul ilm setelah maghrib atau setelah isya. Ya, kalau menyebabkan tertundanya sholat fardu isya ya nggak apa-apa ya, begitu. Karena itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, seperti itu. Ini kesimpulan dari kelima waktu sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita tiru begitu saja tanpa kita melihat ilmu di belakangnya. Ya, wah pokoknya apapun yang terjadi, sholat subuh Nabi itu setengah jam setelah azan. Maka kita sholat subuhnya setengah jam juga setelah azan, yang nggak bisa begitu. Ya, melainkan kita pakai ilmu. Kita melihat apa latar belakang yang ada di balik kebiasaan Rasulullah SAW tersebut. Ya, baik, seperti itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kebiasaan sholat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan dari sini juga kita bisa melihat di antara kelima sholat tersebut yang paling panjang adalah sholat subuh ya, sampai dengan 20 menit ya, 1 rakaat 10 menit ya. Dari jumlah ayatnya juga 100 ayat ya. Kemudian yang paling pendek adalah sholat maghrib, karena yang dibaca adalah surat-surat yang menengah menuju pendek ya. Bukan surat-surat yang menengah saja, tapi menengah agak menuju pendek. Surat-surat menengah dibaca pada sholat isya ya, wasyamsi waduhaha, dan yang setara dengan wasyamsi. Kemudian zuhur dengan asar juga sama, tidak terlalu panjang. Rata-rata 10 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya rata-rata 10 menit. Kecuali subuh ya, beliau rata-rata 20 menit. Ini menunjukkan bahwa sholat ada kalanya dipanjangkan, ada kalanya dipendekkan, mengikuti daripada situasi dan kondisi para jamaah ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah sedang memulai sholat ya, beliau sudah ada niat untuk membaca surat-surat panjang ya. Tiba-tiba lagi sholat tersebut Nabi SAW mendengar suara tangisan bayi ya, suara tangisan bayi di masjid. Maka Nabi mempercepat sholat berjamaah. Setelah selesai, assalamualaikum ya, kemudian baca zikir sholat. Kemudian Nabi menceritakan alasannya, kenapa tadi sholat ini dipercepat. Karena aku mendengar suara tangisan bayi ya, aku tidak bisa membayangkan, kata Nabi SAW, bagaimana sang ibu pasti resah hatinya ya, karena sang ibu sudah terlanjur berada di dalam sholat ya, jadi tidak bisa menggendong bayinya tersebut untuk mendiamkan bayi. Maka Nabi mempercepat sholatnya ya. Jadi sholat itu menyesuaikan situasi dan kondisi para jamaah yang ada di sana. Ada kalanya dipanjangkan, ada kalanya dipendekkan ya, begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah selesai sholat pukul 21 jam 9 malam Nabi akan pulang ke rumah ya, kemudian sholat sunnah ba'da isya, dan kemudian beliau akan beranjak menuju pembaringan ya, untuk tidur di malam hari, istirahat ya. Beliau masih punya wudhu, maka beliau tidak berwudhu lagi. Kecuali kalau beliau batal, maka beliau berwudhu dulu, baru kemudian naik ke atas tempat tidurnya ya. Pertama, beliau mengganti baju. Jadi Nabi Muhammad SAW punya pakaian khusus dari bahan yang lebih ringan, lebih adem ya, dan nyaman untuk tidur. Bukan pakaian yang ia gunakan sehari-hari ya. Beliau akan berganti pakaiannya, dan kemudian beliau akan bersiwak ya. Siwak ini adalah kebiasaan Nabi SAW ya, di setiap saat.
Di setiap saat mau sholat beliau akan bersiwak ya. Kemudian mau berwudu beliau akan bersiwak. Mau tidur beliau akan bersiwak ya. Mau mulai majelis ya, memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada para sahabat beliau akan bersiwak. Jadi mana-mana Nabi SAW itu senantiasa terlihat dengan siwaknya. Di mana ada Nabi di situ ada siwak ya. Terletak di kantungnya, di kantung bajunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus malam hari ketika beliau mau tidur beliau akan bersiwak. Kemudian kayu siwak itu akan diserahkan kepada istri beliau untuk dicuci ya. Sunnahnya kayu siwak itu setelah dipakai dicuci dengan air ya, dibilas dengan air. Tapi oleh istrinya Nabi Muhammad SAW, siwak yang bekas dipakai oleh mulutnya Rasulullah yang mulia itu SAW, maka oleh istri beliau dipakai dulu ya, istri beliau bersiwak dulu dengan siwak dari bekas mulutnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, baru kemudian dicuci. Jadi ingin mengambil daripada keberkahannya yang baru saja dipakai oleh Rasulullah SAW, baru dipakai dulu, baru kemudian dicuci. Ya, ini dari cerita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dicuci, siwak itu akan diletakkan di samping kepala beliau. Ya, sewaktu-waktu beliau terbangun di tengah-tengah tidurnya, maka akan bersiwak kemudian tidur kembali. Atau kalau memang beliau sudah bangun tidur, yang pertama kali diraih adalah siwaknya ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kemudian beliau tidur berbaring menghadap ke kanan ya, dan juga di sebelah kanannya adalah arah kiblat ya, itu posisi kasurnya Rasulullah SAW seperti itu ya. Beliau akan tidur di atas kasur beliau walaupun tidak bisa disebut kasur ya. Kenapa? Karena bahannya adalah terbuat dari kulit hewan ya. Kemudian dimasukkan isinya adalah serabut-serabut dari pohon korma ya. Kalau kita kan isinya tuh kapuk ya, atau busa. Zaman sekarang busa ya, zaman dulu kapuk ya. Kita kan isinya busa, bahannya terbuat dari kain katun ya, yang lembut ya, diisi dalamnya dengan busa ya. Empuk, kita tidur pules tuh ya, kagak bangun tuh subuh tuh kita tuh. Tapi kalau Rasulullah SAW ya, bahannya adalah kulit hewan ya, kemudian diisi dengan serabut-serabut daripada pohon korma, sehingga kalau Nabi bangun akan membekas di belakang punggungnya itu ya, guratan-guratan serabut pohon korma ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi hanya memiliki satu kasur, satu selimut, dan satu bantal yang beliau gunakan berdua dengan istri beliau ya, radhiyallahu anha ya. Beliau akan tidur di dalam satu selimut. Jadi seperti itu waktu tidurnya Nabi SAW ya. Ada kalanya Nabi melaksanakan sholat witir sebelum tidur, ada kalanya beliau tidak melaksanakan sholat witir. Witirnya nanti ya di akhir daripada sholat tahajud. Sehingga Sayyidah Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ya engkau kok nggak witir dulu pada suatu malam ketika Nabi hendak tidur tapi tidak melaksanakan sholat witir ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, tanamu aini wa la yanamu qalbi ya. Ini hadisnya sahih ini ya, bahwa kata Nabi, sudah tenang saja wahai Aisyah. Kenapa? Karena saya itu kalau saya tidur, yang tidur hanya mata saya saja, tapi hati saya tidak pernah tidur ya. Jadi Sayyidah Aisyah khawatir Nabi nanti kesiangan bangunnya, jadi nggak witir deh tuh ya. Padahal witir adalah wajib dari sisi Rasulullah SAW ya, sunnah dari sisi kita umatnya. Tapi khususiyah kepada Rasulullah, witir itu hukumnya wajib ya. Tapi beliau karena memang waktunya fleksibel sampai dengan datang waktu subuh, maka beliau boleh-boleh saja mengakhirkan daripada sholat sunnah witir tersebut. Kenapa? Karena ketika beliau tidur itu cuma matanya doang yang terpejam, tetapi hatinya tetap dalam keadaan sadar 100% ya, tetap dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga khususiyah juga bagi Rasulullah SAW ya. Ini salah satu daripada perbedaan antara Rasulullah
dengan orang biasa, ya. Orang biasa seperti kita tidur, ya mata kita tidur, ya hati kita juga tidur, pulas kita sudah, ya, dibangunin susah banget. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika tidur, ya, ada suara sedikit saja beliau akan bangun, ya, apalagi sampai mendengar suara azannya Sayyidina Bilal, apalagi sampai mendengar suara gaduh sedikit saja beliau akan langsung terbangun. Karena apa? Karena hanya mengistirahatkan kedua matanya saja, tapi hatinya tidak pernah tidur, ya. Ini kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akan membaca doa setelah bersiwak, setelah berbaring, beliau akan membaca doa, beliau akan membacakan surat-surat daripada Quran, ya. Ada kalanya surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ada kalanya surat As-Sajadah, ya, ada kalanya surat Az-Zumar, ada kalanya surat Al-Isra, ya. Di antara 4 surat itu, ya, yang sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Sebelum tidur beliau akan membaca daripada keempat surat tersebut. Dan kemudian doa-doa Nabi sebelum tidur dan zikir-zikir yang beliau baca sebelum tidur yang banyak sekali jumlahnya, bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab zikir, kitab-kitab doa, ya. Bagaimana adab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Baik, jadi kurang lebih Nabi akan tidur pukul 9:30, ya. Selesai daripada sholat Isya. Jam 9 Isya selesai, ya, 9:30 atau mungkin jam 10 kurang 15, mungkin bisa sekitar itu, ya. Yang jelas sekitar itu beliau akan tidur. Jadi inilah dia waktu yang ideal untuk tidur menurut Rasulullah SAW, ya. Jangan sampai lebih cepat, jam 7:30 sudah tidur, mentang-mentang Isya jam 7, ya. 7:30 sudah selesai, kurang bagus kata Nabi, ya. Bagusnya seperti itu. Jam 9 sudah bagus, nggak apa-apa, ya. Kalau memang terdesak sekali 8:30 itu sudah cukup, ya, sudah cukup, bisa dikatakan tidak terlalu sore. Yang kurang bagus itu yang terlalu sore, ya. Baru 7:30 udah tidur, baru jam 8, ya, udah tidur. Begitu, ya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian apa yang dapat kita dengarkan dari materi 21 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.